Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan tema sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW saat beliau menjalankan perjalanan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha yang menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat dari Allah. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ditetangkan kepadaku buruk, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bakhol. Nabi Muhammad menungganginya menuju ke Baitul Maqdis. Sesampainya Nabi Muhammad mengikat di tempat untuk mengikat tunggangan para nabi. Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat lalu keluar. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2 bejana. Bejana berisi air khamar dan berisi air susu. Nabi Muhammad memilih bejana berisi air susu. Maka Jibril mengatakan, "Engkau telah memilih sesuai fitrah." Setelah itu, perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dimulai menuju ke langit pertama. Di depan pintu langit pertama, malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian terdengar suara pertanyaan, "Siapa engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Kemudian ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Lantas ditanyakan kembali, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Setelah malaikat Jibril menjawab pertanyaan, barulah pintunya dibukakan. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan atas Nabi Muhammad. Menuju langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Mereka berdua menyambut dan mendoakan Nabi Muhammad. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah diberi separuh dari ketampanan. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan kepadanya. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan kepadanya. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dia menyambut dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dia menyambut dan mendoakan kebaikan kepadanya. Kemudian sampailah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke langit ketujuh. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menemani Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat sekeliling, melihat dedaunan yang lebih besar daripada telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Dan tatkala semua itu dipenuhi dengan perintah oleh Allah, dia berubah. Dan tidak ada satupun di dalam alam semesta ini yang dapat melukiskan keindahannya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad menjalankan 50 sholat sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah, kemudian beliau turun kembali. Sesampainya di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu kembali dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umat?" Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu takkan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba kepada Bani Israel." Nabi Muhammad mendengarkan nasihat Nabi Musa dan kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. "Wahai Tuhanku, ringankanlah atas umatku." Allah meringankan 5 sholat.
Nabi Muhammad kembali menemui Nabi Musa dan menceritakan bahwa Allah telah meringankan 5 sholat atas kewajibannya. Kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu masih belum mampu untuk mengerjakannya, maka kembalilah dan mintalah keringanan. Nabi Muhammad mendengarkan nasihat Nabi Musa dan kembali lagi, dan kembali lagi, dan kembali lagi. Nabi Muhammad sampai bolak-balik ke langit ke-6 menuju Sidratul Muntaha, sampai Allah memfirmankan kepadanya, wahai Muhammad, sesungguhnya ini 5 sholat sehari semalam, setiap sholatnya pahalanya 10, maka jumlahnya 50 sholat sehari semalam. Barang siapa meniatkan kejelekan kepadanya lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis sedikit pun baginya suatu dosa. Dan barang siapa yang mengerjakannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan menceritakan, sesungguhnya Nabi Musa masih menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Namun Nabi Muhammad sudah merasa malu, dan Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah riwayat Isra Mi'raj yang telah diriwayatkan oleh hadis Muslim. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad dalam memikirkan yang terbaik untuk umatnya. Beliau sampai rela bolak-balik. Andai kata saya dan kalian semua bolak-balik dari lantai 1 menuju lantai 2, itu sudah sangat melelahkan. Tapi Nabi Muhammad rela demi kebaikan umatnya. Dan setelah itu pun, dalam menyebarkan perintah Allah untuk menjalankan 5 sholat, Nabi Muhammad masih mendapatkan kendala. Nabi Muhammad sampai dihina, diejek, bahkan mendapat penolakan dari umatnya. Namun Nabi Muhammad tetap berusaha dan menyebarkan ajaran agama Islam sampai menjadi sholat itu menjadi rukun Islam, sampai menjadi tiang agama bagi agama Islam. Marilah saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, generasi-generasi muda, jangan banyak bertanya kenapa sholat diwajibkan, kenapa menjadi tiang agama. Marilah kita teladani semangat Nabi Muhammad, kegigihan Nabi Muhammad dalam memikirkan umatnya, dalam memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sebab itu, kita pelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad agar kita menjalankan ibadah dengan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.